Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Novrianti, dalam mata kuliah Hutan Kota. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang perencanaan pembangunan hutan kota. Capaian pembelajaran mata kuliah pada hari ini, nah Anda semua dituntut untuk mampu mendesain, ya, membuat desain mengenai prospek perencanaan pembangunan hutan kota. Bagaimana sebenarnya hutan kota yang Anda inginkan? Tentunya Anda harus mempelajari beberapa materi, bahkan hampir keseluruhan materi sebelum mata kuliah, sebelum materi ini dijelaskan. Oke, posisi hutan kota di dalam RTH itu sudah jelas ya. Jadi ada beberapa prinsip di mana hutan kota itu adalah bagian dari RTH dan kota itu merupakan kota sebagai pusat pemukiman penduduk, penting ada ruang terbuka hijau di dalamnya dan hutan kota mengambil peran di situ. Kemudian hutan kota yang efektif dan efisien itu sebenarnya perlu dibangun agar kebutuhan manusia di dalam kota itu bisa terpenuhi. Misalnya ada keinginan untuk sejuk, nyaman, hijau, dan keindahan mata, ya, ada view yang bagus yang diinginkan dari masyarakat di sekitar kota itu bisa terpenuhi. Dan hutan kota itu harus dibangun juga dengan berbagai pertimbangan. Artinya tanaman-tanaman yang ditanam, tanaman-tanaman yang ditanam di dalam hutan kota itu harus berfungsi sebagai pengelola lingkungan secara alami selain sebagai tempat aktivitas manusia. Dan ini adalah salah satu kenapa hutan kota itu punya prospek yang baik, karena ada city of paradox, gitu. Ada biaya ekologi, manusia harus mengeluarkan biaya ekologi. Jadi jangan sampai seperti free rider, di mana masyarakat di hulu harus mengeluarkan biaya lebih, ya, harus menekan ego mereka untuk menjaga hutan, sementara kita di kota, ya, yang berada di hilir itu menjadi penikmat saja dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas bernuansa lingkungan, di mana kita bisa memetik atau memanen keuntungan, ada udara yang sejuk. Nah, di sini kota juga harus menyediakan hal yang sama, tidak hanya orang-orang di desa. Karena orang-orang di kota juga harus mengeluarkan biaya ekologi, sehingga kota yang tadinya pusat kegiatan dan merupakan sebagai sumber CO2 dan juga sumber pencemaran, ini harus diantisipasi dengan adanya sebuah hutan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tadi posisi hutan kota itu berada di dalam wilayah terbuka hijau. Sebagaimana instruksi Menteri Dalam Negeri tahun 1988, udah lama sekali ya, apakah ada update yang terbaru? Saya rasa ini sudah dibahas juga pada pertemuan sebelumnya tentang kebijakan dan peraturan perundangan yang melandasi perhutanan kota. Di mana hutan kota itu sebenarnya memang adalah bagian dari RTH, dan hutan kota punya posisi penting selain kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan hijau pekarangan rumah kita sendiri, dan kawasan hijau pertamanan kota. Nah, pada praktiknya hutan kota memang spesial dan harus Anda pelajari untuk mendapatkan perencanaan yang matang. Karena dia merupakan bagian, maka prospek yang utama dalam pembangunan hutan kota adalah ingat bahwa hutan kota minimal bisa dibangun 10% dari total wilayah kota. 10% lumayan ya. Dan ini merupakan tempat belajar, tempat mengeksplorasi yang cukup luas, lumayan gitu bagi kita semua sebagai sarjana kehutanan. Apa yang disebut menata dalam prospek pembangunan hutan kota, yaitu mengatur sesuai dengan apa yang ada. Jadi potensi kota itu dieksplor, daya dukungnya diangkat, permasalahannya ditekan dengan keberadaan hutan kota, sehingga outputnya dapat memberikan manfaat. Dan ini juga sudah disinggung. Tapi ingat, untuk membuat praktik pembangunan hutan kota ini tepat sasaran maksudnya, perhatikan lahannya. Lahan itu harus tertata dengan baik. Minggu yang lalu sudah kita mempelajari tentang tapak. Di sini juga ingat, kota harus menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Karena lahan ini sangat mahal di kota, maka Anda harus mempertimbangkan di mana tempat yang tepat dibangun hutan kota. Apakah Anda akan membutuhkan pelepasan lahan atau memang ada hibah gitu, dan itu harus dibicarakan bersama. Dokumen apa yang dibutuhkan dalam perencanaan? Ya, Anda membutuhkan banyak sekali dokumen, mulai dari kesepakatan mengenai RTH, ya, RT/RW. Kesepakatan mengenai RT/RWH ada di dalamnya, kemudian ada dokumen-dokumen pengembangan lain, kajian data pendukung, ada tahapan pengumpulan data tadi, laporan-laporan dari kajian data-data yang telah Anda peroleh, kemudian Anda analisis dan dikaji semuanya sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota apa yang akan Anda bangun. Dan ingat, Anda harus menuliskan juga apa visi dan misi hutan kota yang akan Anda bangun itu. Di manakah rencana bloknya, di manakah rencana aktivitas, di mana
jenis-jenis lokan ditanam, dan bagaimana aspek pemeliharaannya. Dan di dalam dokumen-dokumen yang tadi, ada juga yang namanya dokumen biaya pemeliharaan. Anda harus mempertimbangkan dana mulai dari kita merencanakan sampai kepada hutan kota itu tumbuh subur dengan baik dan menghasilkan pendapatan bagi daerah setempat atau masyarakat setempat. Investasi awal jelas akan lebih banyak dibandingkan dengan menjelang akhir ya, menjelang ketika hutan kota itu sudah terbangun dengan optimal. Di mana investasi awal ini yang jelas kita akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan, akan mengeluarkan biaya untuk pemupukan, akan mengeluarkan biaya untuk penyiraman, dan juga akan mengeluarkan biaya pemupukan. Tahap akhir sebenarnya ada biaya jika ada pemeliharaan. Jadi kita harus ada biaya pemeliharaan untuk mengidentifikasi jenis penyakit, ya, kesehatan pohon menggunakan arborikultur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita berpindah kepada klasifikasi spesies yang dipilih. Jadi dokumen tentang spesies-spesies ini juga harus ada. Ingat, ada prosentase 1-100%. Biasanya kita hitung interval untuk pemilihan klasifikasi spesies ini 5-10%. Maksudnya bagaimana? Ada tingkat kekerasan, ada durability hidup si spesies itu, ada adaptability, jadi daya adaptasinya, kemudian biaya pemeliharaannya. Pilihlah spesies dengan biaya pemeliharaan yang rendah, karena tidak mungkin semua pendapatan kita alokasikan untuk pemeliharaan atau pembangunan hutan kota itu. Kemudian penampakan secara umumnya tadi juga harus bagus ya. Nah, menurut PP nomor 63 tahun 2002 dan Irwan tahun 97, ternyata bentuk hutan kota ini harus disesuaikan dengan karakteristik lahan yang ada di sekitar Anda di mana tempat Anda ingin membangun hutan kota itu. Dan karakteristik ini merupakan ciri bentang alam yang khas ya. Berikutnya ada kondisi, di mana kondisi ini adalah 5-10% juga dari persentase keseluruhan aspek yang akan Anda tuliskan di dalam dokumen-dokumen perencanaan Anda. Ingat bahwa tingkat pertumbuhan itu menjadi salah satu faktor yang sangat diperhitungkan ya, yang diperhitungkan dalam Anda mempertimbangkan kondisi lokasi itu, kemudian ada atau tidaknya lapuk kalau Anda ingin menentukan kelas spesies ya, lapuk pohon, kemudian kelemahan struktural di sekitar itu, dan adakah hama dan penyakit yang mungkin muncul dari pohon-pohon atau jenis yang Anda pilih tadi, dan harapan hidupnya juga termasuk kajian di dalamnya. Kemudian selain jenis-jenis tadi ada lokasi di mana pohon-pohon sebaiknya lebih baik dalam bentuk berkelompok ya dibandingkan dengan pohon-pohon yang tunggal. Jadi pilihlah spesies-spesies yang mampu hidup dengan kelompok-kelompok. Jadi bukan spesies yang hanya bisa bertahan sendiri. Jangan pilih spesies yang mematikan spesies lain. Sebaiknya pilihlah spesies yang mampu mendorong pertumbuhan spesies yang lainnya gitu. Dan ingat juga bahwa sebagai screening, kalian harus pilih vegetasi yang cocok untuk mereduksi kebisingan juga. Jadi ketika orang leisure di dalam kota, Anda harus pertimbangkan bahwa orang tidak akan membuang waktu secara sia-sia dan dia akan bisa menekan tingkat stresnya dan punya kemampuan untuk mempurifikasi udara sehingga orang akan paru-paru masyarakat yang datang ke hutan kota itu bisa menjadi refresh ya kembali. Dokumen berikutnya adalah dokumen analisis suhu dan kelembaban. Dokumen ini Anda susun sedemikian rupa dengan cara mengukur kenyamanan iklim mikro setempat. Bisa juga Anda peroleh secara sekunder dari Badan BMKG ya, Badan Meteorologi dan Geofisika setempat. Kemudian ada isotherm juga Anda harus pertimbangkan karena ini Anda akan menanam. Dan jadi suhu dan kelembaban ini harus Anda perhatikan betul. Kemudian data mengenai analisis sosial ekonomi. Pertimbangkan juga bahwa masyarakat setempat ini setuju hutan kota ini akan dibangun gitu. Jadi kalau misalnya mereka tidak setuju, masyarakat itu tidak suka jika Anda membangun, sudahlah tidak usah ada hutan kota atau tidak usahlah kami sudah cukup dengan apa yang ada, cukup pohon-pohon saja ya. Berarti tidak usah dibangun hutan kotanya karena memang persepsi masyarakat ini sangat penting karena mereka yang akan mendapatkan manfaat dan mereka juga akan membantu pengelolaan. Ada produk fisik perencanaan landscape di mana Anda harus melakukan analisis, harus melakukan sintesis juga dari beberapa kajian terhadap fungsi, terhadap aktivitas, terhadap program, dan ini semua harus Anda sintesis sehingga Anda menghasilkan dokumen tadi tentang analisis perencanaan pembangunan lanskap hutan kota. Tahapan berikutnya Anda bisa menentukan rencana ruang atau block plan, kemudian membuat rencana mengenai tata hijau, dan membuat rencana sirkulasi. Sintesis itu akan menghasilkan block plan ya.
akan menghasilkan beberapa aktivitas, kegiatan apa saja yang mungkin bisa ada di dalam hutan kota. Kemudian ada juga program, sebaiknya jika hutan kota itu akan menjadi salah satu bagian dari aspek kegiatan ekowisata, Anda juga bisa membuatkan detail aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika mereka mengunjungi hutan kota itu. Dan fungsi aktivitas termasuk ruang ini sebenarnya yang ada di dalam landscape itu saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. Di sini, ini contoh tabel yang bisa Anda buat jika Anda ingin membuat sebuah perencanaan di mana ada aktivitas di dalamnya. Misalnya, untuk hutan kota yang memiliki rekreasi aktif, Anda bisa lakukan aktivitas mungkin memancing jika memang secara penampakan ruang ya ada wilayah, ada tempat, ada lokasi untuk memancing. Berikutnya, bisa juga dilakukan kegiatan bersepeda atau jogging. Tapi Anda harus siapkan site-nya untuk agar masyarakat bisa melaksanakan aktivitas ini. Fasilitas-fasilitasnya sudah ada di kolom ketiga ya, Anda tinggal persiapkan saja. Termasuk juga jika akan ada kegiatan konservasi. Apakah aktivitasnya berupa perlindungan tanah atau perlindungan biota, ini semua bisa kita create, bisa kita bangun, dan fasilitas yang harus disediakan ya tentu tegakkan hutan yang rapat. Kemudian ada juga display room yang cukup gitu ya. Berikutnya adalah block plan. Block plan ini sebenarnya adalah penggabungan antara seluruh peta tematik hasil analisis Anda tadi. Jadi metode yang sering digunakan adalah overlay. Kita overlay dulu kondisi existing, kemudian analisis tadi yang sudah kita peroleh, kemudian kita bisa lakukannya tentunya dengan bantuan tools ya, dengan bantuan ArcGIS agar akurasi atau ketepatan data itu dan posisinya bisa lebih akurat. Saya tidak akan menjelaskan dengan lebih rinci bagaimana kemampuan ArcGIS dalam mendapatkan data yang tepat untuk block plan ini. Anda bisa mengeksplor jika memang Anda membutuhkan informasi tentang itu pada mata kuliah yang lain. Kemudian ada rencana tata hijau. Di sini adalah tata letak. Anda harus pertimbangkan. Tadi sudah memilih spesies ya, sudah membuat analisis tentang spesies apa yang dibutuhkan. Kemudian Anda pilih di mana letaknya. Ruang hijau itu akan di mana? Apakah bentuk terkonsentrasi, apakah distribusinya terhierarki, ataukah linear atau acak ya? Anda bisa buat pertimbangan itu sebagaimana sebagaimana materi yang telah diberikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu pemilihan jenis-jenis pohon. Oke, ini adalah bentuk-bentuk site ya. Ada parking di sini di sisi sebelah paling kanan. Di paling kanan ada parking. Kemudian ada lapangan bola di sebelah atas. Kemudian di bawah ada tempat orang melepaskan lelahnya ya, mungkin ada tempat bermain anak-anak begitu. Anda bisa membuat tata letaknya seperti ini nantinya. Aktivitas apa saja? Banyak sekali aktivitas, mulai dari aktivitas rekreasi ataupun non-rekreasi. Tadi juga sudah disinggung, Anda tinggal mengeksplor apa saja aktivitas yang dapat kita lakukan di dalam hutan kota yang akan Anda bangun. Kemudian ada aktivitas non-rekreasi yang tentunya harus mempertimbangkan daya dukung juga. Jangan terlalu banyak memikirkan aktivitas non-rekreasi di mana daya dukung dari hutan kota itu malah menjadi tertekan. Kemudian ada fungsi historik juga yang dapat kita kembangkan, misalnya itu meningkatkan arti dan makna historik dari hutan kota itu. Bisa mungkin Anda kemukakan visi dan misi hutan kota ini dibangun karena mungkin kekhasan daerah, kekhasan budaya begitu ya. Itu juga bisa menjadi nilai jual dan atraksi atau ketertarikan daya tarik hutan kota yang Anda bangun itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat mengeksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.